لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati pimpinan PT Mimoza Multimedia bersama jajaran beliau yang sempat hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita duduk di tempat ini mendengarkan tausiah, dan kita sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, ya, itu artinya kita akan berhadapan dengan bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ya, itu doa. Bayangkan, Nabi saja orang yang mulia, kalau sudah masuk bulan Rajab, ya, mengakhiri bulan Jumadil Akhir seperti ini, masuk bulan Rajab, berdoa dengan doa itu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya mungkin tidak asing di Mimoza, ya, karena setiap Robusta saya ke lantai 2. Family gathering. Family gathering itu pertemuan keluarga, ya. Ini punya makna yang mendalam. Dan kalau kita melihat sejarah, kenapa ada family gathering? Ya, yang pertama, family gathering itu membuat kita lebih solid lagi, ya. Jadi kalau ada yang ikut family gathering, pulang dari family gathering, pardobotutuhi awal tatahi, oh berarti gagal family gatheringnya, ya. Masih baku cungkil sana tendang sini, ya, berarti gagal dia hadir di family gathering. Karena apa? Tujuan dari family gathering itu adalah menyatukan hati-hati yang bercerai-berai, yang awalnya berpisah, ada jurang pemisah. Dengan family gathering akan bersatu, apalagi satu tim, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min wal mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ala ba'd. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan, ya. Jadi kalau ada yang biasanya, kalau saya sering bahasakan, orang yang sering mencari-cari kesalahan itu tanda tak mampu dalam bersaing, ya. Dia tidak profesional. Makanya kalau orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bekerjanya, berarti dia profesional. Dia tidak punya waktu untuk cari-cari kesalahan orang lain. Dia capek, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang harus kita yakini, bahwa dengan hadirnya kita di tempat ini, bayangkan 3 jam dari kota Gorontalo ke sini, 3 jam lebih, ya. Kita sudah capek-capek dari kota ke sini, walaupun memang refreshing tujuannya, ya. Tapi ada juga makna tersendiri dari family gathering itu apa? Untuk menyatukan. Jadi usahakan insya Allah pulang
kembali bekerja sebagaimana biasa. Yang awalnya sudah mulai ada diskomunikasi, ya sudah mulai kembali, ya saling memaafkan. Jadi memaafkan, apalagi sedikit lagi bulan suci Ramadan. Memaafkan itu kalau dalam Islam ada dua maknanya. Ada namanya al-afu, ada namanya as-safhu. Kalau al-afu itu apa? Saya maafkan ente, tapi saya tidak pernah lupa. Ya, itu namanya al-afu. Ada namanya as-safhu. As-safhu itu apa? Saya maafkan ente, seakan-akan memang tidak ada masalah. Oh, itu orang yang bagus. Tapi kalau al-afu, saya maafkan ente, tapi nanti beberapa dibobjot orang. Saya maafkan ente, hukum berjalan terus. Oh, itu namanya al-afu. Ya, dia maafkan tapi masih ada kebencian di dalam hatinya. Jadi ini yang pertama, ya, kita harus perhatikan bahwa dengan family gathering ini kita yakin dan kita harus percaya bahwa semakin kita hadir di family gathering dengan semangat, usahakan kembali juga di samping refreshing, kembali juga sudah tidak ada lagi diskomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita yakini bahwasanya rezeki itu dari Allah. Ya, rezeki itu dari Allah. Kenapa rezeki dari Allah? Orang kadang-kala lihat orang dapat kelebihan sedikit, dia ini sudah dapat banyak lagi, kita belum dapat. Ya, ingat rezeki itu dari Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam sebuah perkataannya bahwasanya rezeki itu ada dua. Ada yang mencari kita, ada yang kita cari. Ya. Jadi ada rezeki yang ketika kita berusaha untuk mencarinya kita dapat. Ada yang mencari kita. Dan rezeki itu ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram juga itu rezeki. Makanya Nabi bersabda apa? Lanjutan dari hadis tersebut, fa'ajmilu fit talab. Ya. Maka perbaguslah dalam mencari rezeki. Ya. Jadi rezeki itu harus kita perbagus. Jadi yang halal yang kita cari, karena yang halal itu itulah yang akan kita persembahkan kepada keluarga kita. Apa gunanya rezeki yang banyak tapi tidak berkah? Yang kita cari itu adalah keberkahan dari rezeki kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat malaikat maut itu datang kepada kita dalam satu hari itu 3 kali. Apa yang dicek oleh malaikat maut? Yang dia cek cuma satu, apakah sudah habis rezekinya atau tidak. Ya, jadi malaikat maut itu tiap hari datang sama orang, cuma satu hari itu 3 kali. Dia mau cek masih ada DP rezeki, oh masih ada, balik lagi. Masih ada, yang kedua kali masih ada, balik lagi. Yang ketiga masih ada, balik lagi. Kalau besoknya pun demikian. Ya, pernah ada yang dikisahkan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah. Beliau menjelaskan bahwasannya ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Setelah dia jatuh ke dalam sumur, dia tertolong. Dia naik kemari dari sumur, tertolong, masih minum air 1 botol, kemudian makan nasi kuning, ya, makan ikan. Setelah itu habis dia makan, ditanya sama dia, tolong engkau peragakan bagaimana caramu engkau jatuh ke dalam sumur itu. Kenapa demikian? Kalau yang pertama itu dia jatuh ke dalam sumur, rezekinya belum habis, ya, makanya dia masih tertolong. Yang kedua adalah dia sudah selesai rezekinya, sehingga ketika dia jatuh ke dalam sumur, dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ya, maka jangan terlalu galau dengan rezeki. Orang kadang-kadang kan, saya ini sudah dapat sampaian Ustaz, tapi saya pe ekonomi begini terus. Saya ini puasa sunat nih, ya, tapi saya pe ekonomi tetap begini terus. Ya, ingat bahwasanya jangan ukur sesuatu itu dengan materi. Ya, kehidupan itu jangan ukur dengan materi. Kehidupan itu diukur dengan bagaimana kita bahagia,
Ya, ada orang yang senang tapi tidak bahagia. Ya, dia punya uang banyak tapi tidak pernah bahagia. Ya, dengan istri satu bubar lagi, ganti lagi, istri satu bubar lagi, ganti lagi, istri satu bubar lagi, ganti lagi, tidak bahagia. Jadi yang kita cari itu apa? Kebahagiaan hidup, bukan kesenangan hidup. Kalau dia senang, belum tentu dia bahagia. Ya, jadi yang kita cari itu bahagia. Bagaimana hati kita bahagia, bagaimana dalam kehidupan kita bahagia, keluarga kita bahagia, itu yang kita cari. Kalau kita sudah cari itu, kita sudah dapatkan, maka alhamdulillah kita pasti akan tersenyum. Ada masalah, kopi kasar, gampang ini. Ya, kadang kalau ada masalah, kadang orang bahas status di Facebook, di WA, dia jaga sindir lagi orang. Santai juga, ini hidup singkat, buat dunia ini. Ya, jangan terlalu pusing dengan masalah dunia seperti ini. Kita akan kembali, yang kita akan bawa apa? Amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita di dunia ini kita bekerja dengan baik, dengan profesional, ya, tambah lagi dengan kita bekerja, kita dapat rezeki yang halal, ya, tambah lagi kita taat kepada pemimpin kita, selesai itu hidup kita bahagia. Kita meninggal pun kita dicari-cari, kita diingat-ingat, karena tinggal kenangan kita torehkan dengan kebaikan kepada orang-orang yang bersama dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dengan family gathering ini, usahakan kita semakin menjadi orang yang profesional, karena refreshing kan ini. Mungkin sudah capek bekerja dengan padatnya pekerjaan, dengan kita refreshing, wah, tidak usah pikir-pikir pekerjaan sekarang refreshing, ya, pulang, itu karena kata Nabi Muhammad SAW, innallaha ahabba qauman idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai suatu kaum. Bagaimana Allah cinta kepada satu kaum itu? Apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia profesional dalam pekerjaannya. Ya, kalau profesional, insya Allah, ya, rezeki akan senantiasa datang kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga, dan yang paling penting adalah terakhir dari saya, jangan lupa sholat. Ya, biar banyak kerja, so jam 12 hayya 'alas sholat, jangan anggap itu hayya 'alas sholat bu panggilan tak terjawab, jangan bawa bikin miss call, itu kasihan. Ya, coba bayangkan ya, dari Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita jawab dengan yang sama. Tetapi ketika hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan apa? Kita mengerjakan sholat itu adalah hidayah dari Allah. Banyak orang yang kuat tetapi tidak mampu melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Ya, kadang orang kalau apalagi kalau perjalanan jauh, sumpah selfie kamari di Candi Borobudur, ya, masya Allah, ke Candi Borobudur dia mampu, masjid yang dekat pada rumah dia tidak mampu. La ilaha illallah, ini musibah. Ya, Candi Borobudur yang bukan akidah dengan dia mampu. Ya, tapi masjid, ya, untung-untungan hari Jumat. Ya, apalagi biasanya saya juga dapat dengar ini, semua dekat puasa, sembolo tabiyah. Emangnya ini puasa bola lagi sembolo tabiyah, musim lo tabiyah, la ilaha illallah. Ya, maka usahakan kita, walaupun di tengah kesibukan apapun, jangan lupakan sholat, karena sholat itu adalah tanda hidayah masuk kepada kita, dan sholat itu adalah penolong kita. Kata Allah apa? Wasta'inu
bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kalian dengan apa? Dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu hal yang sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi kalau kita sholat, kita khusyuk, itu ringan semuanya. Tanpa dengar adzan langsung berangkat ya. Ya. Saya bangga kalau di Kabupaten Bualemo itu ada satu orang diumrohkan, ya. Diumrohkan itu DP tugas cuma apa? Biar ada rapat, biar lihat bupati apa, sementara pimpin rapat, dia patok itu pintu. Pak, assalamualaikum. Sekarang sudah jam 12 waktu sholat. Silakan hentikan semua pekerjaan, mari menuju kepada kemenangan. Biar sementara rapat, ya. Orang-orang dari luar daerah biasanya sudah jaga video itu. Masya Allah, cuman di Gorontalo yang begini, ya. Karena apa? Ini hidup cuma singkat. Kadang coba lihat orang yang mungkin 1-2 hari yang lalu bersama dengan kita, kini telah tiada, tinggal kenangan, ya. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Akmaru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma tajawaza 'ala dzalik. Dan sangat sedikit yang mencapai 60 sampai 70 tahun, melewati 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kalau semua masuk kepala 4, kepala 5, siap-siap yo. Bikin surat wasiat yo. Ya. Jangan lagi lama-lama. Ya. Nabi Yakub alaihi salam pernah didatangi oleh malaikat maut. Ya. Dia mau mencabut nyawanya Nabi Yakub alaihi salam. Pada saat itu Nabi Yakub bilang apa? Kamu datang ke saya mencabut nyawa saya, kamu utus dulu beberapa utusan. Siap malaikat maut, dia balik. Yang kedua kali dia balik, tugas saya akan datang mau mencabut nyawa wahai Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Kamu bilang kamu mengutus beberapa utusan. Iya, saya telah utus beberapa utusan. Apa itu? Yang pertama, bolo maafku, rambut yang beruban. Jadi kalau ada orang yang rambut beruban, siap-siap jo. Ada utusan malaikat maut yang datang sama Torah. Orang bilang, Ustaz, itu kan pengaruh ganti-ganti minyak rambut. Biar ganti biar ente cabu itu tetap banyak kamari. Itu utusan malaikat maut. Ya. Jadi orang bilang, Ustaz, gara-gara ganti minyak rambut, Ustaz ganti sampo, akhirnya apa? Rambutnya rambut beruban. Biar ente cabu, semakin ente cabu semakin banyak dia. Karena itu apa? Utusan malaikat maut. Yang kedua apa? Mata mulai kabur. Kalau maaf yang pakai kacamata, ya. Jadi mata yang mulai kabur, itu supaya ada utusan malaikat maut. Ya, supaya ada utusan. Ya. Jadi siap-siap jo. Ya, biasanya mau pembaca banyak sekali. Ya sekarang seperti ini. Ya Allah, apa yang ada tulis ini? Padahal masuk sekali tulisan. Ada begini juga. Apa ini? Ya Allah, ya. Sudah ada utusan malaikat maut. Ya. Yang ketiga apa? Utusan malaikat maut adalah gigi sudah mulai gugur. Sudah mulai gugur itu gigi. So ada utusan malaikat maut. Dan yang keempat apa? Makan tinggal bubur. Kalau sudah makan tinggal bubur, kalau mau dia semua daging sudah sokolek, kolesterol, darah tinggi, hipertensi. Kalau semua yang enak-enak tidak bisa sentuh, kalau sudah bubur nasi saja jo. Itu semua ada utusan malaikat maut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih energik, ya, mumpung kita masih kuat, apalagi family gathering ini refreshing, ya, usahakan kita kembali, kita refresh kembali, kita lebih semangat. Ingat, apalagi para laki-laki ini, ingat di pundak kita ada keluarga kita, ya, di pundak kita ada keluarga yang menanti. Di Mesir itu saya lihat sendiri, itu tertulis apa? Atau di Arab saya lihat tertulis di pintu-pintu rumah tertulis apa? Kami bisa bersabar dengan lapar, tapi kami tidak bisa bersabar, ya, dengan datangnya makanan yang haram.
Dia pakai bahasa Arab. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai pimpinan rumah tangga, bawalah yang halal ke rumah kita, biar cuma sedikit halal, ya, karena halal itu bahagia. Biar mau makan ubi halal, ya, tidak perlu nanti apa namanya gonta-ganti makanan, gonta-ganti rumah makan, sini pindah sana pindah sini. Masya Allah, Mas Selfie lagi, hai guys, saya sekarang di sini guys. Masya Allah, ya, santai saja, ini hidup singkat, ya. Jadi usahakan dengan singkatnya hidup itu kita bekerja maksimal. Memang keluarga kita tidak pernah banyak menuntut, tapi kita sebagai pimpinan rumah tangga laki-laki, kita yang harus peka, ya. Dan kepekaan itu jangan karena kita ingin keluarga kita senang, kita bawa hal-hal yang tidak halal ke rumah kita. Jangan. Usahakan walaupun sedikit, bilang ini yang halal, ya. Begitu juga para ibu-ibu, karena tugas ibu-ibu itu sebelum dia bekerja apa? Tugas ibu-ibu itu apa? Melayani suami sejak terbitnya fajar sampai terbenam mata suami, ya. Itu tugas para ibu-ibu, ya. Jadi, ya, jadi sebab terbit apa namanya, sejak terbitnya fajar sampai terbenam mata suami, itu tugas ibu-ibu melayani suami, ya. Ya, terbenam mata suami. Itu lain perkara itu, ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis apa? Belum aku dia, karena ini sudah 17 tahun ke atas juga tuh. Idza da'at imra'atan ila firashiha fa'abat la'anat hal malaikata hatta tusbih. Apabila seorang istri diajak oleh suaminya ke atas ranjang, kemudian dia menolak, apa? La'anathul malaikat, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ya, bayangkan. Jadi kalau matanya, kalau mau baring badan, balik badan matanya, ya. Jangan langsung babale matanya. Itu mau babale badan, apalagi mau keluar, ya. Apalagi kalau SMS selangkah menuju selingkuh, ya. Hati-hati, ya. Kita ini bekerja, jadikanlah pekerjaan kita sebagai ibadah, supaya apa? Supaya segala sesuatu kita terjaga, ya. Ya, karena ada istilah, kalau dalam rumah tangga itu ada istilah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ya. Dapat lihat di sana yang kinclong, di rumah dia sudah tidak pakai, ya. Karena apa? Karena dia berpendapat apa? Rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Jangan sampai demikian. Usahakan pasangan hidup kita itu sejak kita menikah sampai ke surga itu bersama dengan kita. Itu yang kita cari, sehingga sakinah mawaddah warahmah yang kita dapatkan, ya. Bukan sakitan mawaddah warotan, ya. Kalau semua ada, ya, apa, terbang palanga, terbang pala tidingga, ya, semua terbang, tidak bisa salah sedikit minta apa, ya. Itu karena apa? Karena mendidik keluarga tidak tepat. Usahakan yang kita cari apa? Sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita balik dari sini kita senang, ya, kita bahagia bersama keluarga kita. Kita kerja juga pertama kali di awal tahun ini, kita sudah refresh dan kita senang. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah, dan semoga kita semua insya Allah akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan.
Begitu dari saya, sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.